Selamat malam, saudara yang kekasih. Shalom. Sebelum beristirahat malam hari ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dalam sapaan malam untuk seluruh jemaat GPIB Semupal Sumut Aceh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, puji dan muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami naikkan rasa syukur terima kasih kami ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu yang tetap setia menyertai kami di dalam hari-hari kami yang lalu sampai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala aktivitas yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan di malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami memasuki istirahat, kami ingin merenungkan firman-Mu lewat pembacaan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa, memberikan pemahaman dan pengertian bagi kami, serta memampukan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-12 sampai ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Yeftah dan Bani Amon. Kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yeftah, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yeftah mengirim pula utusannya kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yeftah, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan segala kota di sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu?
Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim, itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, bila kita mengikuti pembacaan Hakim-Hakim 11 dari awal, dari ayatnya yang pertama, itu mengisahkan seorang yang bernama Yefta. Yefta diusir saudara-saudaranya, dia tidak diakui saudara-saudaranya karena ia dilahirkan dari seorang perempuan pelacu. Dan dia diam di tanah Tob, bergabung dengan para petualang-petualang. Namun Allah sanggup mengubahkannya menjadi pahlawan yang gagah perkasa bagi bangsa Israel, menjadi panglima besar pada orang Israel. Seorang yang tadinya tidak layak di hadapan keluarganya atau sanak saudaranya, namun Tuhan mengangkatnya, namun Tuhan meninggikannya menjadi pemimpin. Tuhan meninggikannya karena ia membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sebagai pahlawan perang, Yefta juga memiliki wawasan yang luas. Dia memahami sejarah yang benar tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kalau di SBU kita pada malam hari ini diberi judul Memahami Sejarah dengan Benar. Ibu Bapak, Yefta benar-benar menguasai sejarah bagaimana keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan menduduki negeri Amori yang diklaim Raja Bani Amon sebagai tanahnya, dan Bani Amon datang untuk memerangi bangsa Israel. Namun Yefta tidak meresponnya dengan peperangan, tetapi dengan berdialog. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-12. Artinya dalam menghadapi permasalahan peperangan, Yefta menghadapinya dengan pikiran yang tenang, tidak emosi dan tidak panik. Dan Yefta sangat meyakini Allah, bahwa Allah yang akan berperang memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang kekasih, demikian pula di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai masalah, janganlah kita cepat panik, cepat emosi, tetapi kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah yang berperang, yang akan memberi kemenangan dalam mengatasi berbagai masalah kita. Jadi, belajar dari kisah ini, marilah kita memahami suatu peristiwa dengan sebenar-benarnya, supaya kita mampu untuk memutus mata rantai kekerasan ataupun tidak menimbulkan kepanikan, dan kita mengupayakan perdamaian. Demikian, selamat beristirahat. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa, atas perenungan firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan mampu mengatasi segala masalah kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kasih, dan pada malam hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, khususnya 14 jemaat Semupel Sumut Aceh. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati kehidupan dan pelayanan kami. Biarlah kehadiran seluruh jemaat Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Bajem maupun di pos-pos Pelkes, bahkan seluruh presbiter ya Tuhan yang melayani di setiap jemaat Tuhan di GPIB. Tuhan berkatilah kami semuanya, biarlah kami boleh sehati sepikir untuk boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, taruhkanlah hati-Mu di hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan melalui keberadaan kami sebagai presbiter di tempat kami masing-masing.
sehingga di dalam segala pelayanan kami, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang Maha Kasih, dan kami juga Bapa masih bergumul dengan situasi yang terjadi di negeri kami saat ini, ya Tuhan, dengan coronavirus disease 19 ya Tuhan, atau COVID-19 yang masih semakin tinggi angka pemaparannya. Tuhan, makin banyak orang yang terpapar oleh karena penyakit ini. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, biarlah semuanya ini boleh menjadi satu teguran bagi kami, menyatakan bahwa kuasa-Mu ada nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, selamatkanlah orang-orang yang sedang menderita, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Biarlah segala upaya pengobatan yang dilakukan sungguh-sungguh boleh mendatangkan kesembuhan, karena Tuhan yang campur tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin di negara kami. Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, biarlah semuanya mereka boleh mendapat hikmat yang daripada Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Dan secara khusus hamba juga berdoa dan seluruh umat Tuhan saat ini ya Bapa, untuk para peneliti yang sedang bergumul untuk mendapatkan vaksin untuk melawan virus corona ini. Tuhan, biarlah hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan limpahkan, sehingga semuanya boleh berhasil, dan nama Tuhan lebih kami muliakan lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang Maha Kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan, khususnya bagi BP Mupel ya Tuhan yang telah mengkoordinir acara ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap unsur-unsur yang boleh bekerja di dalam BP Mupel ini Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat untuk kami dan untuk bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di sisa malam hari ini ya Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami, dan biarlah kami boleh menerima hari yang baru besok hari dengan penuh semangat untuk kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang kita berdoa bersama-sama malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.